Assalamualaikum, hai teman-teman. Pertama-tama saya ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga segala usaha teman-teman dimudahkan, dilancarkan. Teman-teman dimanapun semoga sehat terus, lancar rezekinya, amin. Di video kali ini saya bakalan sharing strategi pemasaran yang sudah saya lakukan. Sekedar cerita, saya memulai bisnis kuliner saya ini dari saya masih sekolah, teman-teman. Ada satu dan lain hal yang mengharuskan saya sekolah sambil jualan waktu itu. Strategi yang saya terapkan sampai sekarang, ya yang bakalan saya sharing. Saya tuh mulai usaha bisnis kuliner saat saya kelas 3 SMP. Waktu itu produk pertama saya kue sus. Alhamdulillah bertahan sampai saya lulus sekolah SMK. Nah, hasil dari bisnis kuliner saya itu saya pakai untuk biaya sekolah saya sampai saya lulus, alhamdulillah. Di sini saya sudah rangkum dan catat biar nggak bingung. Nah, dulu produk pertama yang saya jual itu kue sus. Alhamdulillah bertahan selama 4 tahun. Sebelum akhirnya saya menikah, saya tuh pernah kerja di satu perusahaan selama beberapa tahun, dan setelah saya memutuskan untuk menikah, saya resign dari perusahaan. Beberapa bulan nganggur di rumah, jadi ibu rumah tangga full, sampai akhirnya kepikiran pengen punya penghasilan sendiri dari rumah. Mulailah coba-coba dengan modal yang pas-pasan. Muncul ide pengen jualan kebab. Kenapa pengen jualan kebab? Karena waktu itu di daerah saya kebab itu biasanya dijualnya per piecesnya kan mahal ya teman-teman ya, 20.000 sampai 25.000 gitu. Nah, saya punya ide pengen jualan kebab yang ekonomis. Waktu pertama kali jualan kebab itu saya harus beli kulit frozen kebab ya teman-teman, yang harganya di sini di daerah saya tuh lumayan mahal. Kalau nggak salah ingat waktu itu isi 20 pieces itu harganya 27.000 di sini. Dan ukuran diameter kulit kebabnya itu nggak sesuai sama yang saya mau. Karena saya maunya jualan kebab yang ekonomis. Jadi otomatis butuh kulit kebab yang agak kecil diameternya ya teman-teman. Sedangkan yang dijual di pasaran itu paling kecil 23 cm diameternya. Yang pastinya modal kita nambah gitu. Akhirnya muter otak lagi, gimana nih caranya gitu, biar modal saya ini nggak terlalu gede, karena modalnya pas-pasan. Akhirnya lah mulai coba-coba resep, trial error. Dari sekian lama perjalanan jualan kebab, saya beberapa kali trial error resep kulit kebab ini, sampai alhamdulillah dapat resep yang benar-benar pas. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Dan bisnis kebab ini saya sudah jalanin dari 2018, kurang lebih 6-7 tahun ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin strategi yang pertama, bangun kepercayaan sama pelanggan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kualitas produk kita gitu. Caranya gimana gitu kan? Ya mulai dari pilih bahan-bahan yang bersih, yang fresh gitu kan teman-teman. Supaya apa? Supaya kebab kita itu nggak hanya dikenal ekonomis, tapi pelanggan bakalan percaya untuk beli produk kita, karena produk kita itu layak dibeli dan punya kualitas gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua apa? Strategi yang kedua itu branding, personal branding. Maksudnya branding produk ala UMKM. Contohnya, kita bikin nama produk kita yang gampang diinget sama pelanggan. Dalam hal ini kebab. Nah, saya jualan kebab ekonomis. Nah, saya kasih nama kebab ekonomis gitu. Sejauh ini yang beredar di pasaran, kalau di daerah saya, biasanya kan kebab satu piecesnya itu bisa 20 sampai 25.000 ya. Nah, sedangkan branding kebab saya kebab ekonomis. Dari situ pelanggan bakalan tertarik, wah ini kebabnya beda nih gitu. Pasti mereka penasaran dan mulai coba gitu kan, karena pertama karena harganya murah, namanya gampang diinget gitu. Selain nama yang gampang diinget, kita juga harus pastikan packagingnya harus rapi dan bersih. Supaya apa? Supaya menarik. Nah, supaya pelanggan itu tertarik buat beli produk kita gitu kan. Di sisi lain, kita kembali ke poin pertama, kita wajib jaga kualitas. Karena kalau cuma beli 1-2 kali saja, saya rasa percuma ya teman-teman. Walaupun selera itu tiap orang beda-beda, tapi setidaknya kita sudah berusaha untuk menjaga kualitas produk kita, supaya produk kita itu layak untuk dibeli. Terus yang nggak kalah penting juga, branding produk kita itu dari pelayanan kita yang ramah sama pelanggan gitu. Jadi
orang itu beli bukan cuma karena harganya murah atau suka sama barang kita, tapi mereka beli itu karena pelayanan kita ramah, mereka suka sama pelayanan kita gitu kan. Nah ini bakalan bikin pelanggan itu kembali lagi, repeat order lagi gitu, karena suka sama pelayanan kita, gak cuma suka sama kebab kita, tapi suka sama kita yang jual. Strategi selanjutnya, promosi online dan offline. Di zaman yang sudah canggih ini, semuanya serba sosmed, kita manfaatkan sosmed yang kita punya. Teman-teman di sini ada yang punya, pasti punya WhatsApp, mungkin ya di zaman yang sekarang ini punya WhatsApp, punya Instagram, punya Facebook, TikTok mungkin. Kita promosi lewat sosial media kita, nggak usah malu. Kita promosi, tapi kita promosi itu jangan cuman fokus ke jualan. Sesekali kita selingin pakai bercanda gitu ya, sama views yang nonton video kita atau nonton lihat foto-foto kita gitu, biar mereka nggak bosen. Yang penting teman-teman nunjukin kalau teman-teman itu jualan kebab gitu ya teman-teman. Diselingin bercanda, terus mungkin video teman-teman lagi makan kebab gitu, atau review pelanggan yang sudah pernah beli gitu kan, minta review mereka gitu tentang produknya teman-teman gimana gitu kan. Itu bisa juga menarik pelanggan-pelanggan yang ada di sosial media. Siapa tahu dari situ juga jalan rezeki kita semua gitu kan. Nggak ada yang tahu, yang penting kita usaha gitu, kita manfaatkan segala sesuatu yang sudah disiapkan, kita tinggal manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Terus yang selanjutnya, promosi offline. Biasanya gimana? Kalau saya pribadi biasanya saya kirimin kebab untuk kerabat-kerabat dekat saya gitu ya teman-teman gitu. Kalau nggak dekat gimana, nggak apa-apa, kalau misalkan punya kontaknya, ada kesempatan buat ngobrol di WhatsApp atau apa, agak dia di mana gitu, kita kirimin kebab kita biar mereka cicip. Nah, biasanya dari situ yang tadinya teman kita cuma tahu video kita promosi di sosmed, mereka bakalan tahu gimana rasanya produk kita. Kalau memang mereka cocok, pasti mereka bakalan beli gitu. Dari teman kita yang beli, biasanya mereka bakalan ngerekomendasi ke teman-teman lainnya. Dari situ juga bisa jadi jalan rezeki kita. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi ada promosi offline, ada promosi online gitu. Terus yang paling jitu banget nih, biar cuannya itu muter terus, kita ibu rumah tangga butuhnya yang cepet gitu kan, misal. Soalnya saya ngalamin juga, pengennya yang cepet, uangnya muter gitu. Nah ini trik jitu saya, nitip ke kantin-kantin sekolah. Karena target pasar kita harus paham target pasar kita itu siapa gitu. Karena ini kebab ekonomis, yang biasanya kebab itu dijualnya itu kan biasanya malam-malam ya, sore sampai malam gitu. Nah kita bisa produksi kebab ini pagi-pagi gitu. Jadi target pasar kita itu pelajar biasanya. Gimana caranya? Kita nitip ke kantin-kantin sekolah teman-teman. Kita jalan nih, entah waktu habis nganterin anak kita sekolah, kita mampir, atau ke kantin anak kita sekolah itu, tempat anak kita sekolah, coba kita ngobrol dulu sama ibu kantinnya, bisa nggak saya nitip kebab di sini gitu, harganya segini loh. Besokannya kita kasih cicip dulu, biar ibunya juga tahu rasanya gimana, dan dia bakalan mikir gitu, mau nerima apa enggak gitu. Kalau misalkan nggak diterima, teman-teman nggak usah putus asa, cari tempat lain, cari kantin sekolah lain gitu ya, atau tempat penitipan kue itu bisa juga teman-teman titipin ya. Kantin-kantin universitas, awalnya saya ragu karena target pasar saya tuh hanya ke anak-anak sekolah. Nah, terus sampai akhirnya saya coba ke kantin universitas. Masuk universitas berarti kan sudah masuk dewasa ya teman-teman. Kok ternyata laris gitu. Alhamdulillah, bisa jadi jalan rezeki juga gitu. Siapa tahu teman-teman juga bisa praktekin ini untuk jualan teman-teman nanti gitu. Jadi di kantin sekolah, SD, SMP, SMA, di universitas juga itu bisa dicoba. Yang penting teman-teman mau usaha, mau coba gitu. Dan yang paling terakhir, teman-teman tetap harus percaya segala usaha yang kita usahakan dengan semaksimal dan tulus, insya Allah bakal berbuah manis. Memang gak instan, semua butuh proses. Teman-teman sabar, nikmatin prosesnya, tetap usaha terus, tetap doa terus. Karena yang nentuin rezeki kita itu pastinya Allah ya teman-teman ya. Selain daripada kita berdoa, kita juga harus maksimalkan usaha kita. Karena saya pernah dengar, doa tanpa usaha itu sama saja bohong. Usaha tanpa doa itu sombong. Jadi harus berjalan beriringan. Semoga
video ini dapat dipahami dan dapat segera dipraktekkan buat teman-teman di rumah. Semoga bisa jadi jalan rezeki kita semua. Semoga rezekinya teman-teman lancar, diberi kesehatan, segala usahanya dimudahkan, mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya sampai akhir. Kurang dan lebihnya, ada yang salah-salah kata saya atau belepotan cara saya ngomong, saya minta maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.